Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم. Al-Mukarramun, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustadz Ahmad Fatoni Eskom. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kelas Masjid Taklim Arisalah Bapak Ustadz Muhammad Yamin. Yang sama-sama saya hormati para bapak-bapak hadirin hadirat jamaah Masjid Taklim Arisalah. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat beriring salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pembawa syafaat dunia dan akhirat. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman seorang selalu dinamis, mengikuti gerak langkah kehidupan manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya iman itu kadang naik, kadang turun. Bahkan dia akan rusak karena mengikuti perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema tentang iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qur'an, surah At-Taubah, ada salah satu ayat Al-Qur'an yang bagus untuk kita renungkan masalah iman, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu ayyukum zadathu imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila turun surat di antara surat-surat Al-Qur'an, maka sebagian daripada orang-orang munafik bertanya kepada teman-teman mereka, siapakah yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman pastilah bertambah iman mereka dengan turunnya surat ini, dan mereka gembira karenanya. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama kalau bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu tidak stabil. Kadang dia dalam keadaan normal atau nyaman, bahkan dia kadang drop atau turun. Sedangkan kita butuh iman itu dalam sehari itu 24 jam. Kita butuh iman seperti kita butuh udara. Karena dengan udara jiwa kita bisa hidup, hati kita bisa bernapas. Kita butuh iman lebih dari kita butuh hak pulsa dan handphone. Bahkan banyak sebagian orang ketika keluar rumah meninggalkan handphone, dia pasti akan balik ke rumah karena saking butuhnya dengan handphone itu. Begitu juga kita keluar rumah, kita harus selalu membawa iman. Iman kita perlukan dalam menghadapi adegan-adegan hidup kita dalam sehari-hari. Dalam menghadapi ujian juga kita perlu iman agar kita bisa sabar dalam kehidupan pergaulan atau bermuamalah. Kita juga perlu iman agar kita bisa menerima keadaan apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan kepada kita.
Jadi intinya iman kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita mendapat nikmat juga kita harus punya iman agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dalam kehidupan berkeluarga juga kita harus punya iman. Dalam kehidupan bertetangga kita punya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro, falyukrim dhaifa, falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya dan memuliakan serta menghargai saudaranya. Intinya, semua kehidupan kita itu berlandaskan dengan iman. Karena iman itu sangat penting, mungkin lebih penting dari udara untuk kita bernapas, lebih penting daripada air untuk kita minum, lebih penting mungkin makanan daripada yang kita makan. Saking butuhnya iman, para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar. Pohonnya adalah kesabaran dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang ingin dalam hidupnya ngerasa happy, ngerasa senang, hatinya lega, dadanya lapang, gampang menghadapi ujian-ujian dalam hidup, gampang menerima kesalahan-kesalahan orang lain, yang perlu kita pupuk dan kita sirami yang pertama adalah dasar akar keimanan kita itu sendiri. Karena dengan iman Allah pasti akan tunjukkan kehidupan atau keajaiban dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan ungkapan kehidupan orang yang beriman itu azaban, menakjubkan, azaban diambil mukmin, menakjubkan sekali kehidupan orang yang beriman. Mau dalam kehidupan susah dia selalu menakjubkan, apalagi dalam kehidupan senang dia pasti selalu menakjubkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga iman kita tetap stabil walaupun dia turun, nggak terlalu drop. Kita sih berharap selalu iman kita selalu stabil. Cara ngecas iman kita bagaimana, nge-refresh iman kita itu bagaimana caranya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan dalam hati kita kalau hati kita itu dekat dengan Allah, kalau hati kita itu rindu dengan Allah, rindu dengan Rasulullah, beribadah ngerasa nyaman, sholat ngerasa nyaman, bahkan kalau sambil berdoa kita kayak keinginan selalu nangis. Jawabannya rata-rata kita merasakan hal seperti itu ketika kita mendapat masalah. Padahal hal seperti itu kita nggak perlu harus menunggu datangnya masalah. Gimana caranya? Caranya duduklah di majelis ilmu, dengan nasihat-nasihat ulama disampaikan, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, hadis-hadis disampaikan, kisah-kisah diceritakan. Kita akan merasakan dengan sendirinya kelezatan iman yang sama ketika kita sedang mendapat masalah. Kelezatan iman itulah yang akan kita jadikan sebagai bahan bakar dalam kehidupan kita menghadapi cobaan. Kita menghadapi cobaan dalam hidup itu perlu bahan bakar, dan bahan bakarnya itu adalah lazzatul iman atau halawatul iman, manisnya iman dalam hidup kita. Kesimpulannya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah mungkin kita setiap hari atau setiap bulan siap mengeluarkan dana untuk menambah kuota handphone kita. Paling tidak kita harus lebih banyak mengeluarkan dana untuk menambah kuota iman kita. Kita mungkin setiap Sabtu atau Minggu rela bersusah payah berolahraga mencari keringat agar badan kita terasa sehat. Harusnya kita lebih berusaha bersusah payah mencari ilmu untuk menambah kekuatan iman kita. Ketika jamaah rela bersabar 1 jam 2 jam mengecas handphonenya agar handphonenya terisi penuh dengan baterainya, kita juga harus lebih bersabar nunggu 1 jam 2 jam duduk di majelis ilmu agar iman kita mungkin bisa bertambah. Mungkin sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu pantun yang sangat populer dalam kehidupan kita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
burung dara, burung beo, burung kutilang, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik sikap maupun ucapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.